Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kali ini untuk dalam rangka mempresentasikan hasil diskusi tugas dari mata kuliah sosiologi. Salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Mega selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi dan Bapak Elgar Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 4 sosiologi ingin mempresentasikan mengenai hasil observasi kami di Hajet ya, dampak pembangunan terhadap kehidupan sosial temanya. Kami melakukan observasi di Jalan Hajet dan daerah Cihideung. Kemudian untuk anggota kelompok 4 ini diantaranya ada saya sendiri dengan NPM 049, kemudian ada saudari Iis dengan NPM 038, saudari Sophie dengan NPM 058, Hani dengan NPM 062, Restu 048, dan Yus 065. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materi yang pertama, kita harus mengenal dulu tentang sedikit mungkin tentang sejarah Kota Tasikmalaya. Nah, untuk pemaparan sejarah akan disampaikan oleh saudari Uis. Kepadanya waktu dan layar saya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bercerita sedikit tentang sejarah Kota Tasikmalaya. Jadi, Kota Tasikmalaya atau kota yang berjuluk Sang Mutiara dari Priangan Timur ini sejarahnya awalnya itu berdiri sebagai daerah otonomi yang tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Pada tahun 2001 dibentuklah pemerintahan Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, yaitu Kolonel In Haji Suljana Wirata Hadi Subrata. Kemudian pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama kali diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, Dr. Andes Haji Bubun Bunyamin dilantik sebagai Wali Kota Tasikmalaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Uis yang telah menyampaikan sedikit gambarannya mengenai sejarah Kota Tasikmalaya. Setelah sejarah tadi yang sudah disampaikan Uis, mungkin sampai sekarang sebagian dari kita sedikitnya tahulah bagaimana perkembangan yang terjadi di Kota Tasikmalaya ini. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan mengenai perencanaan pembangunan Hajet
Ini mungkin beberapa data yang kami cari mengenai pembangunan jalan hajat ya, yang sempat menjadi menimbulkan pro kontra karena ya banyak tanggapan-tanggapan miring lah. Nah, untuk perencanaan pembangunan jalan hajat ini akan disampaikan oleh Saudari Restu. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, ada perencanaan pembangunan jalan hazard. Perencanaan pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membangun TOFA atau bisa dikenal dengan hazard dan Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya tertunda. Nah, sampai saat ini ada sejumlah kendala. Salah satunya yaitu terkait dengan lahan parkir dan sejumlah PKL atau pedagang kaki lima. Nah, di sini tuh belum ada titik terang karena pedagang kaki lima di sepanjang jalan tersebut masih belum bersedia mengosongkan area itu. Nah, menurut Kabid Jalan, para PKL tidak mau direlokasi untuk sementara selama pembangunan shelter. Mereka akan ditempatkan di Dadaha dan eks-terminal Cilembang. Padahal nanti setelah selesai pekerjaannya itu, pedagang kaki lima bisa kembali lagi berjualan atau berdagang di daerah Jalan Hazard. Itu kata Kabid Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kota Tasikmalaya. Perencanaan pembangunan tidak boleh ada orang yang berjualan di bahu jalan atau di trotoar karena terlalu berisiko. Dengan demikian adanya kendala itu, dia akan Kabid Jalan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan segera berkoordinasi dengan tim penataan Pemkot Tasikmalaya terkait Jalan Hazard Mustafa dan Jalan Cihideng. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Restu yang telah menyampaikan mengenai perencanaan pembangunan jalan hajat secara umum ya. Mungkin kita semua bisa lebih memperdalam informasi mengenai perencanaan pembangunan hajat dari berbagai pihak di internet ya. Lalu masih dalam rangka perencanaan juga, selanjutnya kita akan masuk pembahasan mengenai tujuan dari perencanaan pembangunan jalan hajat yang akan disampaikan oleh Saudari Sania. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari dibangunnya Jalan Hajat. Jalan Hajat ini kan merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang berada di Kota Tasikmalaya yang sekarang ini dibangun menjadi semi kawasan pedestrian. Adapun menurut Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, tujuan dibangunnya hajat ini yang pertama untuk pembangunan hajat untuk mempercantik kawasan perkotaan. Dapat kalian ketahui juga ya, sekarang ini kawasan hajat itu begitu indah karena banyaknya lampu-lampu yang menyala, terus ada payung-payung yang sebagai ikonik dari Kota Tasikmalaya. Hal ini bisa menjadi memperindah kawasan hajat. Yang kedua ini sebagai kawasan pusat unggul kota. Karena kan Hajat ini merupakan berada di kota Tasikmalaya yang menjadi unggulan bagi masyarakatnya. Bahkan Wali Kota Tasikmalaya juga mengatakan bahwa Tasik ini tidak mempunyai kawasan unggul kota, maka dibangunlah semi industri ini. Yang ketiga, pembangunan Hajat ini sebagai ruang luas untuk pejalan kaki. Kalian juga udah ketahui ya bahwa di Hajat ini ada jalan khusus pada pejalan kaki. Dan ini juga sangat membuka untuk jalan kita untuk jalan kaki. Yang keempat ada pembangunan hajat ditujukan agar dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Nah, pengunjung ini baik dari masyarakat Kota Tasikmalaya ataupun masyarakat dari luar kota. Yang selanjutnya ada pembangunan hajat ini sebagai tujuan wisata baru Kota Tasikmalaya.
Selain untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, pembangunan hajat juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Tujuan wisata ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Karena kan di Cihideng juga ya ada tempat untuk berfoto, kan ini juga menarik untuk wisatawan datang. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sania yang telah menyampaikan mengenai tujuan dari pembangunan hajat sendiri ya. Nah, sudah dijelaskan beberapa tujuan dan dalam perencanaan pembangunan hajat kemarin. Mungkin sebagian tujuannya ada yang sudah kita rasakan bersama ya, yang pernah ke sana juga. Nah, untuk selanjutnya kita masuki pembahasan mengenai manfaat pembangunan hajat yang akan disampaikan oleh Saudari Hani. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada manfaat pembangunan jalan hajat bagi masyarakat sekitar. Tentunya manfaat pembangunan ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi oleh masyarakat lainnya juga yang berdatangan ke jalan hajat tersebut gitu. Yang pertama ada menambah keindahan kota. Jelas ya, sebelum bisa kita lihat gitu, sebelum pembangunan dan sesudah pembangunan, tatanan kota di jalan hajat ini, misalkan sebelum pembangunan, tatanan kotanya itu bisa dilihat dari kemacetannya, dari para PKL yang berdagang di pinggir jalan, terus pinggir jalan untuk pejalan kaki yang dipakai untuk parkir motor, itu kan mengurangi estetika tatanan kota gitu. Jadi setelah adanya pembangunan ini, membawakan manfaat dan menjadikan kota itu menjadi lebih indah. Yang selanjutnya ada memfasilitasi pejalan kaki sehingga nyaman untuk kegiatan jalan kaki. Bisa dilihat di gambar, ini juga suatu jalan yang dibangun khususnya untuk pejalan kaki, di mana sebelum adanya pembangunan jalan tersebut itu nggak ada, malah terlihat kayak dipenuhi oleh PKL, bahkan untuk si pejalan kakinya juga susah untuk berjalan kaki dengan nyaman gitu. Selanjutnya ada membuat masyarakat saling berinteraksi. Nah, untuk poin yang ketiga ini, sebelum pembangunan juga, kayak kan masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Kota Tasik gitu, terkenal akan keramahannya gitu kan. Terus kadang sama si tukang parkir juga suka diajak berinteraksi, apalagi setelah adanya pembangunan gitu, di mana adanya tempat space untuk berjalan kaki, otomatis untuk saling berinteraksinya lebih kuat lagi, apalagi sekarang itu ada kayak tempat untuk berfoto kan. Nah, untuk kayak misalkan kita datang, banyak orang juga yang meminta tolong kepada masyarakat lainnya atau orang-orang lainnya untuk memfotokan gitu, untuk mengabadikan momen saat itu gitu. Itu kan suatu interaksi gitu. Selanjutnya ada bisa untuk menarik wisata luar kota. Enggak hanya hajat, mungkin daerah-daerah lain juga yang mengalami pembangunan atau apapun itu, pastikan itu tuh membuat daya tarik yang baru untuk menarik wisatawan. Nah, termasuk juga sih kota hajat ini tidak menutup kemungkinan masyarakat luar juga atau orang-orang luar kayak misalkan Ciamis atau yang lainnya itu tertarik atau ingin mencoba datang ke si hajat ini gitu. Selanjutnya adanya fasilitas saluran drainase berfungsi untuk penangkal banjir. Nah, pada waktu pembangunan itu kan sebelum dibangun itu orang-orangnya itu membangun saluran di bawahnya dulu, seperti yang ada di gambar itu yang kotak hitam. Nah, itu tuh fungsinya itu untuk ketika hujan si airnya itu masuk ke sana, jadi tidak membeludak di atas dan menyebabkan banjir gitu. Poin selanjutnya ada
penataan pohon membuat sejuk. Nah, ini juga pohon itu kan penghasil oksigen yang bagus ya. Sedangkan Hajet itu merupakan pusat kota di mana banyaknya aktivitas lalu lintas menyebabkan banyaknya karbon dioksida. Nah, penanaman pohon ini tuh bermanfaat juga untuk menangkal karbon dioksida tersebut gitu. Jadi kota tidak hanya lebih indah tapi juga bisa terasa lebih sejuk gitu. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani yang telah menyampaikan manfaat dari pembangunan jalan hajat bagi masyarakat sekitar. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Hani adalah beberapa manfaat yang kami rangkum gitu ya, sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari observasi saat itu gitu. Nah, barangkali mungkin ada manfaat-manfaat yang lain yang mungkin rekan-rekan sekalian rasakan sendiri, itu bisa menjadi tambahan ya bagi rekan-rekan sendiri. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan mengenai dampak saat pembangunan. Nah, ketika kami melakukan observasi, sedikit melakukan wawancara mungkin beberapa narasumber, orang-orang yang ada di sana, mungkin yang beraktivitas setiap harinya di sana. Kami di sini dampak saat pembangunan jalan hajat. Untuk pembahasan dampak pembangunan jalan hajat saat pembangunan itu akan disampaikan oleh Saudari Sophie, mohon maaf. Kepada Saudari Sophie, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai dampak yang terjadi saat pembangunan dari Jalan Hajat ini. Jadi, dampak yang pertama yaitu para pedagang kaki lima, kios, dan tukang parkir sempat tidak memiliki pemasukan dikarenakan akses jalan ditutup sehingga aktivitas jual beli terhambat. Nah, bahkan juga juru parkirnya merasa kecewa karena lapak parkir mereka kini telah digali. Nah, menurut warga sekitar yang sudah kami wawancarai, penutupan jalan itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulanan. Namun, kalau menurut pemerintah menargetkan pembangunan hajat tersebut dilakukan selama 110 harian, dihitung dari bulan Juli, dan ditargetkan selesai di bulan Oktober 2022. Kemudian yang kedua, yaitu terjadi kemacetan karena akses jalan ditutup dan tidak ada petugas dari Dishub yang bertugas di area penyekatan. Nah, namun Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu dengan cara jalur jalan yang mengalami perubahan adalah jalan pemuda, jalan yang semula dua jalur kini diubah jadi 1 jalur dari arah utara menuju selatan atau hanya dari arah Jalan Empang menuju Jalan Oto Iskandar Dinata. Selain itu, arus dari Jalan Mayor Utara tidak bisa langsung lurus ke arah Masjid Agung, tetapi harus memutar belok ke Jalan Oto Iskandar. Jadi warga yang hendak belanja di Hajat bisa memanfaatkan Jalan Yuda Negara sebagai tempat parkir. Kemudian yang ketiga yaitu sempat menuai kontra dari masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, karena informasi mengenai pembangunan tersebut tidak disebarkan secara merata. Bahkan dinas terkait yang mengerjakan proyek tersebut tidak memberikan jawaban pasti, bahkan terkesan melempar tanggung jawab ke dinas lainnya. Jadi kan yang mengerjakan proyek tersebut adalah Dinas Umum dan Tata Ruang. Tapi ketika ditanya oleh masyarakat sekitar mengenai pertanggungjawaban mereka terhadap ekonomi warga Cihideng yang terhambat dan berbagai masalah lainnya, mereka malah mengatakan bahwasannya mereka mah tidak tahu apa-apa, mereka hanya menjalankan apa yang ada dalam SPK, dan itu
berdasarkan arahan dari wali kota dan dinas-dinas lainnya seperti Dinas Perhubungan, Indag, dan Dinas Lingkungan Hidup. Karena sebenarnya menurut mereka proyek ini dilakukan secara bertim, bukan dari dinas mereka doang gitu. Mungkin untuk dampak yang terjadi saat pembangunan Jalan Hajat sampai seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sophie yang telah menyampaikan mengenai dampak saat pembangunan Jalan Hajat ya. Kita langsung saja beranjak ke pembahasan terakhir mungkin mengenai dampak setelah pembangunan Hajat atau dampak pasca pembangunan Jalan Hajat. Untuk pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Saudara Yus Siregar. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai dampak pasca pembangunan dari jalan Kayajiang Sopaya. Nah, di sini ada pembangunan proyek pedestrian di Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya, hingga saat ini masih mendapat penolakan keras, khususnya dari para pedagang yang berada di jalan tersebut. Salah satunya dari pemilik toko yang ada di jalan tersebut mengaku merasa dirugikan dengan proyek yang saat ini. Pasalnya, semenjak proses proyek tersebut berjalan hingga saat ini, omsetnya menurun drastis. Dia meminta agar Pemkot Tasikmalaya mengambil langkah untuk mengantisipasi dampak dari pembangunan pedestrian tersebut. Seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan perlu kita ketahui juga menurut apa yang kami dapat ya di sana itu pas waktu pembangunannya tidak adanya koordinasi terlebih dahulu gitu kepada masyarakat gitu, dan juga untuk masyarakat pedagang kaki lima dan lain-lain terjadi beberapa kerugian lah seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yus telah menyampaikan mengenai dampak pasca pembangunan Jalan Hajat. Itu mungkin sedikit beberapa dokumentasi saat kami melakukan observasi kepada warga sekitar, kemudian pedagang kaki lima, dan pedagang yang memiliki ruko secara resmi di sana. Nah, ada satu hal yang menarik saat kita observasi, yaitu perbedaan pendapat antara PKL dan pedagang yang memiliki ruko ya yang resmi, karena yang pedagang kaki lima itu lebih menyampaikan pendapat yang mengarah ke hal yang negatif ya, sedangkan yang pedagang memiliki ruko atau yang resmi itu mereka mendapatkan informasi dan perizinan sebagainya gitu, sehingga mereka lebih ke mengarah ke hal yang positif lah gitu. Nah, mungkin itu hasil observasi yang dapat kami sampaikan sebagai tugas ya mata kuliah sosiologi. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan datang dari saya sendiri. Sekian, kita tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya recordnya